Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 5 ya, halaman 135. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, gunakan playlist. Enak. Linknya ada di bawah di kolom komen. Ya, di bawah ya. Di atasnya, di kolom komen, di kolom deskripsi maksud saya, di atasnya kolom komen. Oke ya, kita akan langsung bahas. Ayo membaca briket pengganti BBM. Nah, ini bahan bakar bukan minyak, kalau ini bahan bakar batu bara, BBBB. Bahan bakar batu bara. Nah, briket ini adalah briket batu bara sebenarnya ya. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM ya, cuman ini juga menimbulkan polusi ya. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa ya. Briket itu bisa dibuat dari itu, dan semuanya bahan alam ya. Bahan alam artinya bukan barang tambang, tapi bisa juga dibuat dari batu bara yang merupakan barang tambang ya. Itu sudah dijual bebas juga lah. Yang bentuknya seperti ini biasanya ya, setahu Pak Ali, ini adalah briket batu bara. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut cara pembuatan alat dan bahannya. Jadi kalau yang terbuat dari batok kelapa ini ya arang ya pada intinya. Kayak orang bikin sate itu kan pakai arang. Batok kelapa, bambu, serbuk gaji, kanji ya, potongan bambu, pipa paralon setinggi 7 sampai 10 cm, cetakan dan korek api. Ya. Cara kerja siapkan ya bahan yang akan dijadikan briket. Contohnya adalah bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa atau tempurung kelapa ya. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Nah, pada intinya ini adalah arang memang ya. Ya, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu, bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Ya, tahap akhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan mengurangi kadar air. Pengeringan juga bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung dari terik tidaknya matahari ya. Kita lanjutkan di sini. Ya. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Ya, artinya pencemaran akibat bahan bakar fosil, tapi bukan berarti dia tidak memiliki efek pencemaran. Ada ya, kan ada asapnya ya. Ada jelaganya juga. Jadi mengurangi pencemaran bahan bakar fosil, tapi bukan berarti tanpa pencemaran. Ya, tapi paling tidak itu juga akan menghemat bahan bakar fosil ya. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak disarikan dari berbagai sumber ya. Kalian telah membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan fungsi briket adalah sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak. Bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi ya, atau BBM, bahan bakar minyak pengganti minyak bumi ya. Kita kenal dengan nama BBM, bahan bakar minyak. Yang dimaksud di sini bukan minyak nabati ya, minyak bumi. Ya, nah, minyak nabati itu juga bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi, yaitu kita mengenalnya sebagai biofuel atau etanol. Etanol itu sejenis alkohol. Ya, itu di beberapa negara itu juga dicampurkan ke bensin untuk bahan bakar. Sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket ya. Di situ adalah bahan dulu ya. Bahan adalah batok kelapa atau tempurung kelapa ya, tempurung kelapa atau gergaji
bekas gergaji kayu ya. Tadi ya serbuk gergaji ya. Serbuk gergaji, terus kanji. Nah, tadi ya. Serbuk gergaji, kanji. Untuk perekatnya, ya, alatnya bisa memakai bambu atau paralon, pipa paralon gitu ya, pipa paralon. Oke. Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak bumi. Ya. Kelebihannya ya briket yang dibahas di teks tadi berasal dari bahan yang bisa diperbarui. Ya, artinya bisa tumbuh, ya beda dengan BBM, ya. Kemudian kelebihan briket tidak cepat habis ya. Jadi tadi ada keterangan briket memiliki kelebihan dibanding bahan bakar. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Mudah terbakar namun tidak cepat habis. Ya, mudah terbakar namun tidak cepat habis. Ya, berasal dari bahan bakar yang bisa diperbarui ya. Mungkin kelebihan lain bisa menghemat BBM ya. 2 kelebihan briket dari bahan bakar BBM. Nah, ini mudah terbakar dan tidak cepat habis, ini aja. Mudah terbakar dan tidak cepat habis. Mengapa briket dapat dijadikan sumber energi alternatif? Karena bisa menggantikan bahan bakar minyak, ya, atau BBM. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua alasannya adalah berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, seperti itu. Briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Nah, kita bisa mengolah sampah. Ya, terutama sampah organik ya, misalnya sampah batok kelapa, ya, kemudian serbuk gergaji kayu atau serbuk kayu gitu ya, ya, batok kelapa, serbuk kayu dan ya mungkin bahan-bahan lain ya, misalnya kayak ranting-ranting ya, serbuk kayu dan lain-lain ya. Intinya serbuk kayu, mungkin daun-daun ya, menjadi nggak usah dan ya, serbuk kayu dan lain-lain gitu ya, kayu dan lain-lain yang organik ya, menjadi briket. Ya, dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Oke. Bahan organik seperti batok kelapa, ya, ini garis ini diganti seperti ya. Bahan-bahan organik, kita mengolah sampah organik seperti batok kelapa, serbuk kayu dan lain-lain menjadi briket. Ya, oke. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Pengurangan sampah dapat bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan yang terjaga baik, ya, lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Jadi di sepanjang jalan ini kan banyak kayu-kayu kan gitu ya. Jadi sebelum musim hujan ditebang.
kayu ditebang itu daripada menjadi sampah bisa dijadikan briket, ya diolah. Ya. Diskusikan cara mengurangi sampah yang bisa kamu lakukan. Diskusikan bersama temanmu, tuliskan dan sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ya. Nah, ini adalah sedang kegiatan masak memasak ya. Jadi saat berkemah kita memasak menggunakan briket. Ya, oke. Ini adalah diskusi cara mengurangi sampah ya yang bisa kamu lakukan. Ya. Untuk mengurangi sampah ada beberapa cara ya, ada beberapa cara untuk mengurangi sampah. Ya, yang pertama adalah reduce atau mengurangi penggunaan ya sampah ya anorganik. Nah, sampah non organik ya, anorganik atau sampah plastik dalam hal ini yang sering ya, sampah plastik. Nah, jadi gunakan pembungkus ya, itu yang organik ya. Mengurangi penggunaan sampah anorganik, sampah plastik misal belanja menggunakan tas belanja yang dibawa dari rumah. Reduce. Kemudian yang kedua reuse atau memakai ulang. Ya, memakai ulang itu menggunakan barang-barang ya, menggunakan ya bahan-bahan atau sampah anorganik ya, sampah anorganik seperti kaleng, ya, botol plastik ya, untuk kerajinan atau digunakan lagi ya, digunakan untuk keperluan lain, untuk pot mungkin ya, atau keperluan lain. Ya, misalnya botol-botol plastik kita potong, kita jadikan pot, gitu digunakan ulang atau dijadikan lampion ya, kerajinan. Terus kemudian ada reduce, reuse, recycle. Ya, misalnya ini cocok untuk sampah organik, di recycle. Recycle adalah menjadikan sampah organik ya. Sampah organik kita jadikan kompos misalnya. Sampah organik ya, organik itu daun-daunan, sisa makanan dan lain-lain ya. Nah, sampah organik, daun-daun, sisa makanan diolah menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos. Nah, kita kalau ingin caranya sederhana cukup ditimbun ya. Jadi sampah organik, sampah-sampah habis makan, bungkus yang daun itu, terus sisa nasi dan lain-lain itu cukup ditimbun gitu aja. Ya. Itu bisa menjadi pupuk kompos sudah, dan itu subur sekali. Ya. Sisa daun-daun itu cukup ditimbun dalam biopori misalnya. Ya, itu alam akan bekerja untuk menguraikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin seminggu 2 minggu sudah jadi pupuk yang sangat dibutuhkan tanaman. Ya, apalagi menggunakan alat pembuat kompos itu prosesnya akan lebih terkontrol. Siti dan teman-teman sedang berkemah.
Selama berkemah mereka masak makanan sendiri. Selama berkemah mereka juga masak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Ya, Siti menggunakan sebuah briket ya untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Kita tinggal nambahkan 2 jam. 4 jam 14.30, ini berarti kurangi 14 kurangi 12 kan 2 ya. Jam setengah 3 atau 2.30 sore. Ya, siang ya. Ini ditambah 2 jam, 2.00 ya, atau 02.00 juga boleh. Ini kita tambahkan ya, 0, 3 tambah 0 3, 4 tambah 2 6 ya, satunya 16.30 ya. Briket akan habis pukul 16.30 atau jam 4.30 sore. Kita lanjutkan. Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Ya, berarti kalau 2 briket ya, lama briket menyala adalah 2 kali 2 jam. Ya, sama dengan 4 jam. Ya kan? Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Jam 10.00 ya, ditambah 04.00 ya, 00 ya, 14. Briket akan habis jam 14.00 atau jam 2 siang ya. Ya, pukul 14.00 atau jam 2 siang boleh seperti itu. Nomor berikutnya, nomor 3, kelompok Edo terdiri dari 5 orang. Setiap anggota membawa 1 buah briket, berarti ada 5 briket. Ya, ukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak 1 jam. Berarti lama briket menyala ada 5 kali 1, yaitu 5 jam. Ya, berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? 5 jam ya. Briket dapat digunakan, atau boleh di kalimat yang gini ya, briket dapat ya digunakan selama 5 jam. Gitu juga boleh ya. Hitung-hitungannya seperti ini, 5 kali 1. Kegiatan bersama orang tua mengajak siswa mengamati energi pengganti BBM yang digunakan di rumah. Ada enggak? Ya. Nah, jadi biasanya di desa ya, kalau di kota jarang orang memasak pakai kayu. Ya, itu biasa terjadi di desa. Kalau di kota, kalau kita masak pakai kayu, asapnya bisa mengganggu tetangga karena rumahnya sangat berdekatan. Pembelajaran 6, ayo bacalah teks berikut secara nyaring dengan intonasi yang tepat. Biogas. Nah, kotoran sapi kalau dikumpulkan ini akan menghasilkan gas metana juga. Biogas ini gas metana. Ya, gas metana. Nah, gas metana ini adalah gas yang sama dengan gas yang dikeluarkan kompor gas ya, LPG. Ya, gas metana ini kita biasa sebut sebagai gas LPG ya. Cuman gas LPG ini adalah gas metana yang sudah dicairkan, jadi tekanannya sangat tinggi. Ya, jadi kotoran sapi dimasukkan ke tempat pengolahan, ya, ke reaktornya, kita bilang seperti itu ya, akan mengeluarkan gas metana yang bisa kita pakai masak, bisa juga kita pakai untuk penerangan. Ya, nah ini efektif atau bisa dilakukan di peternakan sapi. Ada banyak manfaat hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan membantu pekerjaan manusia.
Kulit hewan digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Kita juga bisa membuat kerupuk dari kulit hewan ya, namanya kerupuk ramba. Wah, itu enak itu. Bahkan limbah kotoran hewan pun bisa dimanfaatkan. Selain untuk pupuk atau untuk kompos ya, bisa juga diambil gasnya. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak ya perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas ya, bio itu hidup, gas itu ya gas yang dihasilkan waktu hidup adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, limbahnya, kotorannya aja masih ada dua manfaat paling tidak ya. Oke. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Berikan dua alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif ya. Berikan dua alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Yang pertama, alasannya adalah biogas bisa digunakan untuk memasak. Ya. Yang kedua, biogas bisa digunakan untuk penerangan. Ya, dan yang ketiga, kenapa kok cocok sebagai energi alternatif? Biogas berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi selalu kita bisa produksi ya. Kalau pingin banyak ya kita melihara sapi lebih banyak kan, seperti itu ya kan. Nah, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan ramah lingkungan? Iya. Ya. Nah, ini alasan ketiga bisa kita ulang lagi karena ya biogas berasal dari kotoran makhluk hidup yang bisa kita kembangbiakkan. Ya. Oke. Kita kembangbiakkan ya. Atau sumber daya alam yang bisa diperbarui. Alam yang bisa diperbarui. Ya, penggunaan biogas dapat mengurangi penggunaan BBM ya, sumber energi yang dari minyak bumi yang ya kita tahu bahwa itu adalah berdampak buruk buat lingkungan. Berikan dua contoh keuntungan menggunakan biogas. Ya, keuntungannya adalah satu ya. Ya kita ulang lagi jawabannya, memang itu keuntungannya ya. Keuntungannya adalah berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang kedua ya, kita menggunakan limbah ya, dalam tanda kurung kotoran sapi ya, kita menggunakan kotoran sapi yang dia biasanya dibuang begitu saja ya untuk menghasilkan energi ya, yang biasanya kurang bermanfaat ya, menjadi
sumber energi. Ya, oke, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Hambatannya 1, dibutuhkan sapi dalam jumlah banyak. Nah, sapi dalam jumlah banyak. Ini hanya bisa dilakukan dalam peternakan yang besar. Ya, yang kedua, dibutuhkan teknologi ya, hambatan yang belum semua orang memahaminya. Itu adalah hambatannya ya. Sampaikan hasil diskusi kelompokmu di depan teman-teman. Berikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Oke, kita lanjutkan lagi. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai sumber energi alternatif. Setiap 1 ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas untuk memasak selama 4 jam. Jadi 1 sapi ya bisa membantu kita memasak selama 1 jam setiap harinya. Ya. Maka memiliki 1 ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Ya. Itu kebutuhan masak ya. Jadi kebutuhan penerangan belum. Ya. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Oh. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, ya, berapa hari biogas dapat digunakan? Ya, caranya adalah 8 jam itu adalah 4 jam tambah 4 jam. Ya, sama dengan berarti 2 hari. Ya, ini setiap 4 jam itu sehari. Setiap 4 jam itu sehari. Jadi ada 2 hari. Atau dengan cara lain bisa dihitung 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ya, jadi ibu bisa menggunakannya selama 2 hari. Jadi ibu bisa menggunakannya selama 2 hari. Oke. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? 16 itu adalah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Artinya 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ya kan? Ya, boleh tulis gini, boleh tulis gini. Ya, berapa hari biogas dapat digunakan? Biogas dapat digunakan selama 4 hari. Kita lanjutkan. Kakak dan teman-temannya sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak jam 12 lebih 15 menit, maka pukul berapakah biogas akan habis? Jadi jam 12 lebih 15 ditambahkan 10.00 ditambah. Di sini 5, 1, di sini 2, 2. Jadi berarti jam 10 malam, ya. Bahan bakar biogas akan habis pukul ya 12.15. Oke.
memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli pada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Perhatikan gambar berikut, berikan saran dan alasan. Wah, ini adalah lingkungan yang kotor, ya kan? Sampah dibuang ke sungai. Wah, apa saran yang kamu sampaikan kepada anak tersebut? Sebaiknya sampah jangan dibuang ke sungai. Selain kotor, juga bisa menyebabkan banjir. Oke, mengapa? Jelaskan. Nah ini, ya alasannya sudah ada di sini ya. Karena selain kotor, ya, yang akan menjadi sumber penyakit, ya, juga akan mengakibatkan banjir saat hujan. Juga bisa menyebabkan ya, juga bisa menyebabkan banjir saat hujan. Ya, karena sampah akan menutup jalannya air. Sekarang cobalah amati lingkungan di sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga lingkungan sekolahmu. Ya, yang paling utama adalah membuang sampah di tempatnya. Sampah di tempatnya. Ya, apalagi selain membuang, memisahkan sampah organik dan anorganik, ini lebih bagus lagi. Sampah organik dan anorganik. Ya, menjaga lingkungan sekolah, tidak merusak tanaman. Ya, tidak merusak taman dengan memetik bunga-bunganya atau menginjak-injak rumputnya. Itu upaya kita menjaga lingkungan sekolah. Nah, kita cek ya yang sudah kita pelajari, mengenal hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kita berhak menggunakan energi tetapi harus menghematnya. Misalnya, kita berhak mendapat makanan tapi harus menghabiskannya. Ya, jangan mengambil makanan yang tidak dihabiskan ya. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Ya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dan kewajiban ya, itu didahulukan daripada hak. Ya, kemudian mengenal energi alternatif. Energi alternatif adalah energi selain bahan bakar minyak, yaitu selain energi yang biasa kita gunakan. Ya, kita biasa menggunakan bahan bakar minyak, selain bahan bakar minyak itu bisa berakibat buruk buat lingkungan, ya. Bahan bakar minyak juga semakin menipis cadangannya. Meneruskan kembali informasi mengenai energi alternatif. Kita bisa menggunakan tenaga surya, tenaga air, tenaga angin ya. Mengenal dan menentukan lama waktu kejadian. Kejadian ada yang lama, ada yang sebentar atau cepat. Ya, memecahkan masalah terkait lama waktu suatu kejadian. Ya. Nah, mempraktikkan kombinasi gerak melompat, meliuk, mengayun sesuai dengan irama ketukan dan membuat karya dekoratif. Ya, oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Berikutnya kita akan membahas ini subtema 4 penghematan energi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.